Oke. Nih, basah kelihatan? Bener aing tuh. Kelihatan deh. Oke. Kan yang putus di GGO, cara penanganan awalnya seperti apa? Ininya dari pundak belakang. Wow. Wow. Ampa. Pas. Wow. Dapat barusan? Nih. Dia. Ah. Langsung panas boy karena letah. Oke, teman-teman, sekaligus saja nih kita provokasi lagi sekali lagi. Wow, lihat. Ah! Buang udah tot. Oke. Nih, basah kelihatan? Sama dengan sebelumnya. Anjay, retem boy. Nah. Retem di lidah. Sekali lagi. Dapat? Ciksok ente ti gigir di belah diri. Pakai kacamata we, meningkatnya pakai kacamata. Ini mana? Ente di belah dia. Jadi ngesut pas kena sumut napisan nih. Sok. Nih, ke kiri nih nggak kacamata mah. Sok. Hei. Men. Dapat? Ayo. Oke, teman-teman. Kita lagi ngetes karakter salah satu ular kobra Jawa. Anjir, masih panas nah letah weh. Demi Allah, ima panas di lidah, coy. Oke. Nih, ini bisanya yang tadi nempel di kain atau celana saya, terus saya lap pakai tangan, seketika langsung kayak super glue, coy. Oke, jadi sekaligus saja ini adalah salah satu video yang dadakan sebetulnya ya. Jadi barusan ini kita habis dari perjalanan sekaligus ngerescue salah satu ular kobra Jawa yang barusan kita tangkap dari salah satu rumah warga, teman-teman. Makanya ini kita masukkan di dalam tas. Dan ular kobra Jawanya masih sangat agresif. Bisa kalian dengarkan sendiri pas kita buka dari dalam tas. Ular ini langsung mengeluarkan suara dan langsung menyemprotkan bisanya di bagian dengkul saya nih. Nih di sebelah sini. Dan tadi juga sempat saya rasakan langsung untuk bisanya seperti apa ketika saya jilat. Sama karena dulu saya juga sempat bereksperimen untuk meminum bisa dari si ular kobra Jawa ini. Perlu saya jelaskan kembali ya, untuk kadar bisa ular kobra Jawa itu ada dua macam, teman-teman. Yang pertama dari injekan atau dari suntikan taringnya. Yang kedua dari semprotan ataupun semburan taringnya sendiri. Nah, yang barusan ini merupakan hasil dari semburan yang ada di taring tengahnya. Jadi logikanya begini, teman-teman. Ini yang belum paham ya. Perbedaan antara bisa ular kobra Jawa yang digigitkan dengan yang disemburkan. Jadi ini ibaratkan taring. Jadi si taring itu punya dua lubang. Yang pertama lubang di bawah ini. Yang kedua ada di bagian tengah sini.
Jadi yang disemburkan biasanya dari tengah sini teman-teman. Nah karena ketika mereka menyembur, mereka buka mulut seperti itu. Nah dari sini, bukan dari ujung sini. Nah kalau ini khusus untuk menggigit teman-teman. Bahkan di video sebelumnya saya sempat membuktikan secara langsung, karena pada saat itu ada luka luar yang saya alami di kulit saya, di tangan saya. Pada saat itu langsung saya buktikan bagaimana kadar efeknya ketika si bisa tersebut masuk ke kulit yang terluka teman-teman. Nih tangan saya langsung mengeras seperti ini, kelihatan kayak super glue coy. Oke. Saya masih penasaran, saya pengen coba jilat lagi si bisanya dengan cairannya yang nempel nanti di kaki saya ini nih, di celana saya nih. Ini sumpah karakternya membagongkan banget coy. Ini ular langsung barusan kita rescue dari rumah warga. Tapi untuk prosesnya nggak kita shoot karena memang ada pembahasan. Ini bagian dari pembahasan yang ingin saya sampaikan untuk video kali ini. Nanti untuk lebih detailnya lagi kita akan lebih kupas lagi tentang si bisa ular kobra Jawa ini beserta dengan karakternya, terus bisanya seperti apa. Nanti kita bakalan coba bahas lebih detail lagi. Tapi sekarang kita coba perlihatkan lagi buat teman-teman bahwa ini memang real, asli. Inilah karakter ketika ular kobra Jawa langsung berada di alam coy. Wow, kalian bisa dengar sendiri. Anjay. Pak kacap. Cingun mana belah itu kumaha halus teu. Jadi pas tina eta ninggot tina sungut lapisan nih. Ini gila sih kobra sih, edan banget. Sok. Au. Au. Dapat? Yo. Nih, efeknya seperti ini. Wow. Biar teman-teman tahu juga nih. Ini gila banget sih karakternya. Terus saya seberapa kali nyemprot? Ayatnya lu kali 5 kalinya. Au. Ini cok eta siapkeun nepi ka sakumaha beakna. Siap batur karunya jigongna beak. Acai. Ketap. Cing amun ledahan apa ente kumaha? Sok. Aduh, blur sok. Hai. Mengerikan banget, boy. Wajir masih kena panas leta aing Hai. Nih, tangan saya juga kena, coy. Lihat ini real asli. Masih basah dot tuh. Kelihatan tuh. Nanti ini kita perlihatkan ya. Ini kan tadinya kurang kelihatan. Nanti kalau udah kering kayak gimana ini bakalan kelihatan, coy. Kita coba pakai tangan. Anjir. Anjir, tuh. Wow. Banyak banget, boy. Kelihatan? Bucrak, boy. Oke, ini udah momentum yang sangat keren banget. Momennya dapat banget. Dan inilah rasanya, coy, ini. Oke. Inilah justru momen yang perlu saya dapatkan untuk menjelaskan kepada teman-teman bagaimana reaksinya ketika si bisa ular kobra Jawa ini bersentuhan langsung dengan kulit, khususnya yang tersembur ya teman-teman nih, seperti ini. Oke, saya coba minum dulu, coy. Rasanya masih nempel, jadi untuk rasa yang jelas pahit, plus perasaannya ketika saya
emut di bagian lidah, terasa sangat panas dan ada sedikit kayak soda teman-teman. Nah, untuk si bisa ular kobra Jawa ini sendiri sebetulnya sudah pernah saya bahas, bahkan sudah pernah saya minum untuk bisa yang langsung dikeluarkan dari taringnya, tapi bukan yang disemprotkan ya, atau dikeluarkan langsung dari taring yang ada di tengahnya. Dan lihat tangan saya ini sengaja posisinya belum saya rubah. Ini adalah bukti semburan bisa kobra Jawa yang barusan kalian lihat sendiri. Ini menyentuh langsung ke tangan saya dengan cairan yang sangat-sangat banyak sekali menempel di bagian tangan saya. Dan jujur, ternyata ketika saya rasakan ada sedikit rasa gatal di bagian tangan saya. Jujur, ini asli real coy. Nah, mungkin akan sangat berbeda sekali posisinya ketika di bagian tangan kalian ada sedikit luka luar, bahkan luka dalam yang mungkin si permukaan kulitnya itu basah coy, lukanya luka basah. Mungkin itu akan sangat berbeda. Sama halnya dengan video saya dulu, itu juga pernah saya buktikan. Dan setelah beberapa jam kemudian, si luka yang saya oleskan dengan bisa ular kobra Jawa ini ternyata memiliki luka semacam luka lepuh ataupun luka bakar teman-teman. Tapi kalau ini karena memang di sini nggak ada luka di bagian kulit saya, ini tidak ada reaksi yang begitu parah. Tapi sejauh ini yang saya rasakan di bagian tangan saya sangat gatal dan agak sedikit panas. Lihat, anjir tuh, jadi siga super glue pisan kan? Yang nempel dengan aing tuh, kelihatin deh. Bener-bener kayak lem super glue coy itu. Bau anda. Bau anjir. Bau jengkol. Bau amis asrina, sumpah saruas ya jeung bisa king cobra. Anjir. Bau anjir asli, bau amis coy. Nah, lihat teman-teman, ini adalah efek setelah beberapa menit kita menunggu pasca tadi sudah disembur sama ular kobra Jawa. Nih, lihat. Tuh. Tapi atasnya dina kameramu ketinggalan air ruam kulit sih. Mana? Itu hari itu. Iya, soalnya ini teh kan si bisa yang tadi jadi mengental, jadi mengeras. Makanya saya itu mengibaratkan si bisa ular kobra Jawa ini tuh kayak lem super glue teman-teman. Ketika ular kobra Jawa ini menyembur ke area mata kalian, inilah yang akan terjadi. Jadi cepet banget buat ngegumpal kayak gininya nih, kayak lemnya tuh. Hanya menunggu beberapa menit saja tuh. Dan sejauh ini untuk luka untuk efek gitu ya yang ditimbulkan hanya baru panas dan gatal aja sih di tangan saya ini. Dan ingat ya, tentunya kegiatan ini tidak untuk ditiru dan dilakukan oleh siapapun serta dimanapun, karena saya sudah melakukan eksperimen ini beberapa kali, apalagi dengan ular kobra Jawa ini teman-teman. Tergigit sudah pernah, tersembur juga sudah pernah, tapi untuk merasakan sensasi rasa bisa ular kobra Jawa ini ketika diminum, itu juga sebetulnya sudah pernah. Cuman memang karena banyaknya orang-orang yang masih awam terhadap salah satu mindset yang masih melekat di masyarakat. Jadi contohnya kayak gini teman-teman. Ada petani yang datang ke kebun. Ketika dia datang ke kebun itu, pulang-pulang langsung si tangan atau kakinya itu mengalami hal semacam luka bakar. Nah, si orang tersebut beranggapan bahwa dia itu menyentuh bisa ataupun racun dari ular yang berbisa. Nah, jadi kategori si bisa yang menempel di dedaunan ataupun di benda, kadang-kadang orang-orang yang ada di daerah saya itu menganggapnya itulah efeknya dari si racun ataupun bisa ular teman-teman. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Nah, makanya hal ini saya buktikan adalah untuk menjawab pernyataan tersebut. Jadi gak ada istilahnya ketika kita bersentuhan dengan bisa ular terus tiba-tiba ada luka ataupun rasa terbakar dan lain sebagainya, itu gak ada, terkecuali kalau misalnya nih si bisa ularnya itu masuk ke dalam sel jaringan kulit kalian, itu baru masuk akal. Sedangkan kalian lihat sendiri, bisa ular itu ketika menyemprot, dia nggak menunggu begitu lama, dalam beberapa menit saja langsung kering seperti ini. Jadi gimana mau berefek kalau misalnya nempel di daun terus kena
sama manusia itu gak masuk akal teman-teman. Makanya ini saya jelaskan secara terperinci kayak gini dengan bukti yang bisa kalian lihat langsung sendiri, adalah sebagian kecil untuk menjawab pernyataan tersebut, menghilangkan mindset tersebut bahwa kadang-kadang ular lah yang menjadi kambing hitam ketika ada efek-efek tertentu di beberapa orang gitu. Apalagi yang suka pergi ke kebun, terkecuali kalau misalnya memang di bagian tangannya ada bekas taring 2, kalau itu sudah jelas itu adalah bekas gigitan. Tapi kalau nggak ada bekas gigitan, tiba-tiba si tangannya kayak luka terbakar atau bagaimana membengkak, ya itu bisa ada beberapa faktor, tapi bukan karena bisa ular yang menempel di beberapa media, mau itu daun, benda atau apapun itu tidak benar teman-teman. Tuh lihat, ini benar-benar kayak lem banget sih, kayak super glue. Tuh kelihatan Dot? Nih, tapi nggak ada kayak misalnya luka melepuh langsung gitu, kayak kebakar, enggak teman-teman. Tuh seperti ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran, kayak gimana bang kalau efeknya si bisa ular ini terkena luka, jawabannya sudah saya jelaskan. Nanti kalian bisa cek di video ini teman-teman, itu sudah jelas. Saya oleskan langsung ke luka saya, dan pada saat itu terjadilah efek semacam kayak luka bakar. Nah makanya kalau ini mungkin posisinya kan gak ada luka, jadi seperti ini, cuman gatal sama agak sedikit panas aja teman-teman. Tuh. Nah inilah alasannya ketika kalian tersembur oleh ular kobra Jawa di bagian mata, kenapa sangat perih, ya karena mungkin efeknya tuh kayak lem kayak gini. Bayangkan aja mata kalian kemasukan lem super glue coy, gimana rasanya. Makanya salah satu penanggulangannya adalah kalian jangan mengkucek mata kalian, karena itu akan menimbulkan iritasi yang begitu parah. Dan yang selanjutnya bawa ke air yang mengalir untuk cepat membuang si bisa ular kobra Jawa ini yang sudah mengeras seperti ini. Nanti jatuhnya tuh kayak ya kotoran mata aja gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian tersembur, usahakan tangan kalian jangan mengkuceknya coy, jangan menggisiknya, pokoknya janganlah, karena itu akan merusak kornea mata kalian dan akan menyebabkan kebutaan coy. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini kita sudahi. Kita benar-benar dapat momennya yang benar-benar tadi kita harapkan si ular kobra Jawa ini langsung menyembur ke kulit saya. Tepat banget, bahkan beberapa kali di bagian tangan saya menyemprot dengan efek seperti ini yang dihasilkan. Dan ini adalah salah satu tujuan saya menyampaikan video ini, yang untuk menjawab beberapa pertanyaan dan pernyataan yang tadi di awal saya sampaikan teman-teman. Saya gak ada bosan-bosannya menyampaikan edukasi seperti ini, walaupun mungkin ini sangat-sangat beresiko tinggi, sangat berbahaya. Tapi ya seperti inilah ciri khas dari konten Sahabat Alam. Walaupun ya ekstrim, tapi tetap kami jalani karena siapa tahu dari video yang saya buat ini dapat membantu teman-teman, apalagi yang memang sering berinteraksi dengan ular ataupun yang suka pergi ke alam dan berkegiatan outdoor teman-teman. Oke? Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.